Sukseskan Pesparani Nasional di Ambon, Dinas Kesehatan siapkan posko kesehatan didukung 150 tenaga medis. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah posko kesehatan lengkap dengan tenaga dokter, perawat, relawan, PMI, dan orari yang disebarkan pada berbagai lokasi pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional pertama yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ambon 27 Oktober hingga 2 November 2018. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meike Ponto mengatakan sebanyak 150 tenaga medis terdiri dari tenaga dokter dan perawat akan melaksanakan tugas penuh selama 24 jam baik di posko di lokasi event maupun posko induk yakni di Rumah Sakit RSUD Haulusi, RSD Dr. Latumeten, dan Rumah Sakit Angkatan Laut Halong. Ponto menjelaskan penempatan pos kesehatan ada di lokasi lomba, seminar, tempat ibadah bersama, tempat pembukaan dan penutupan acara, penginapan, dan ada pos penunjang di pelabuhan udara serta pelabuhan laut. Untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal, panitia juga membentuk posko mobile, termasuk melakukan penyemprotan anti nyamuk pada H-3 di lokasi perlombaan, hotel maupun penginapan. Tim juga akan melakukan uji sampel air bersih, demikian halnya dengan sampel bahan makanan yang akan disajikan kepada tamu di tempat-tempat catering. Dinas Kesehatan juga menyediakan pelayanan kesehatan maupun yang sifatnya darurat kepada tamu VVIP maupun peserta lomba Pesparani Nasional. Untuk mengkoordinasikan sistem pelayanan lebih baik telah ditunjuk penanggung jawab untuk tamu VVIP adalah Kepala Kesehatan Kodam 16 Patimura bersama tim kesehatan kepresidenan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan gawat darurat tamu VVIP adalah dokter-dokter spesialis di 3 rumah sakit tersebut. Tahap penyiapan itu dengan membentuk pos kesehatan ada dibentuk pos kesehatan di tempat event. Jadi di mana tempat event pelaksanaan Pesparani itu ada pos kesehatan. Kemudian ada posko induk. Posko induk itu ada 3 di kesehatan, di RSD, dan ada di Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Laut. Dan ada pos mobile. Nah, pos mobile ini yang akan keliling ke tempat-tempat penginapan peserta. Itu akan bertugas selama 1x24 jam. Nah, itu untuk tahap pelaksanaan. Kemudian untuk tahap penyiapannya sebelum hari H, kira-kira 3 hari sebelum hari H, itu nanti akan ada penyemprotan nyamuk, anti nyamuk di lokasi-lokasi event, kemudian di tempat-tempat penginapan. Hingga saat ini, panitia Pesparani terus melakukan persiapan guna memantapkan suksesnya event yang untuk pertama kali di Indonesia ini. Dari segi persiapan akomodasi telah disiapkan sebanyak 5.800 kamar untuk menampung ribuan peserta maupun tamu undangan baik hotel penginapan termasuk balai diklat. Panitia juga akan berkoordinasi dengan pihak Lantamal 9 Ambon termasuk Kementerian Perhubungan untuk membantu menyiapkan kapal untuk dijadikan sebagai hotel terapung. Pesparani sudah lebih dari 80% persiapannya. Ketua Umum Pesparani Nasional Seth Saubro memastikan seluruh persiapan berjalan lancar, bahkan tanggal 7 Oktober pendirian panggung utama untuk acara pembukaan dikerjakan. Dari segi transportasi, panitia menyiapkan 250 bus ditambah dengan 40 bus bantuan Kementerian Perhubungan yang tiba di Ambon pada H-7. Dalam rangka pengamanan seluruh kegiatan Pesparani, Kepolisian Daerah Maluku menerjunkan sebanyak 700 personil, belum termasuk TNI dan Satpol PP dan relawan ormas keagamaan yang ingin berpartisipasi menyukseskan Pesparani. Masyarakat dihimbau untuk menjadi tuan rumah yang baik sekaligus tetap menjaga kebersihan, ketertiban, keramah tamahan selama penyelenggaraan kegiatan religius itu berlangsung. Pesparani Katolik pertama mengusung tema membangun persaudaraan sejati dari Maluku untuk Indonesia dan subtema dengan pelaksanaan Pesparani Nasional Katolik pertama, kita padukan tekad dan upaya meningkatkan semangat persatuan dan kebinekaan demi kemajuan bangsa dan kemuliaan Tuhan. Beberapa mata lomba yang diikutkan seperti paduan suara, lomba mazmur, cerdas cermat, dan lomba renungan. Selain lomba, kegiatan kali ini juga akan menampilkan sisi kebinekaan Indonesia, yakni defile peserta yang masing-masing menggunakan pakaian daerahnya, pentas seni daerah, dan produk unggulan daerah.